Baik, silakan. Apa yang ingin ditanggapi? Enggak ada ditanggapi ya? Tidak ada yang tanggap. Nah, kalau dia tidak ada tanggapan lagi, artinya itu berakhir dengan saya menunjukkan sebuah bukti dari Alkitab. Nah, saudara, kalau saudara melihat bukti yang Pak Kainama berikan adalah tidak ada bukti, itu otomatis akan gugur kalau saya bisa kasih bukti. Ya, karena buktinya adalah tidak ada. Sekarang kalau ternyata ada bagaimana? Dengan kata lain, kalau saya bisa membuktikan bahwa ada bukti, maka selesailah argumentasi beliau. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang tadi saya katakan bahwa ini problem yang beliau angkat itu adalah problem hermeneutics. Bukan berarti bahwa Alkitab atau catatan Injil bukan sejarah. Catatan Injil jelas adalah catatan sejarah, tapi bagaimana memahami kata-kata di sana itu problem tafsir. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ya, waktu Pak Kainama kasih tafsiran ayat-ayatnya versi dia tidak sedang bicara soal sejarah, tapi soal tafsir. Yang kita kalau bergerak ke sana itu sudah jadi lari dari jalur historical Jesus. Nah, sekarang kalau kita mau melihat ya bahwa apa bukti bahwa memang Yesus pernah mati dan pernah bangkit di dalam sejarah. Nah, saya angkat dari Alkitab, tapi ingat, bukan problem tafsir. Saya kasih langsung eksplisit, ya. Nah, kalau kita melihat itu hampir seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru itu bicara soal Yesus bangkit dan tak perlu kata-kata ambigu untuk menafsirkan seperti tadi, karena eksplisit. Injil Matius dan Markus misalnya ya, Matius 27 sesudah menyalibkan dia, Markus 15 mereka menyalibkan dia. Lalu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul juga sama, Lukas 23 mereka menyalibkan Yesus. Kisah pasal 2 juga telah kamu salibkan dan kamu bunuh, dan Allah telah membangkitkan dia. Ada pernyataan eksplisit salib bunuh. Kalau tadi Pak Kainama punya teori berarti ya disalib tapi nggak mati, ya nggak dibunuh. Tapi kalau sampai ada kata disalibkan lalu bunuh lalu membangkitkan, tak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian, ya. Lalu di Kisah pasal 1 ayat 3 dengan banyak tanda yang membuktikan dia hidup, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Lalu dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes 19 Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan di situ dia disalibkanlah mereka. Tapi dalam penulis yang sama di 1 Yohanes 3:16 dia telah menyerahkan nyawanya, itu pasti mati. Jadi tidak ada ceritanya disalibkan tapi tidak mati. Lalu surat-surat Paulus di Korintus 1 Korintus 1:23 Kristus disalibkan, Galatia 1 Kristus yang disalibkan, dan Filipi pasal 2 ayat 8 mati di kayu salib. Itu berarti bukan hanya disalibkan tapi sampai mati. Lalu penulis surat Ibrani yang kelima dia bicara soal penderitaan maut, dan dia mengalami maut, itu tidak bisa tidak kematian. Pasal 2 ayat 14 supaya oleh kematiannya, berarti eksplisit. Lalu Ibrani pasal 13 membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, lalu saudara, surat-surat Petrus 1 Petrus 1 ayat 3 oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 21 membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, sekarang ini bukan problem tafsir karena ini pernyataan eksplisit.